Penularan COVID-19 varian Omicron sudah benar-benar masuk ke Indonesia. Kita kembali disuguhkan dengan urusan pencegahan penularan virus ini. PPKM kembali diterapkan, bahkan sekarang Jakarta memasuki level yang ketiga. Bagi yang sudah pernah mengalami positif COVID-19, mungkin sudah berpengalaman ketika mengalami pandemi gelombang kedua ini. Tapi ternyata Omicron berbeda gejala dan sifat penularannya. Gejala Omicron yang cenderung lebih ringan membuat sebagian masyarakat lengah dan bahkan abai dalam menjaga protokol kesehatan. Tapi angka kematian tetap ada walaupun tidak sedahsyat pertengahan tahun-tahun yang lalu. Untuk lebih jelasnya, Dr. Penas with Dr. Ekles kali ini akan mengupas tuntas mengenai masalah ini bersama dengan Dr. Susi Maria, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Oke. Nah, untuk yang sedang sehat, belum tertular, ya tentunya kita harus waspada karena Omicron itu nyata di dekat kita gitu ya. Setuju. Banyak sekali orang-orang yang tidak punya gejala tapi bisa menularkan ke orang-orang yang rentan. Setuju. Halo Sobat Vidivisi, nah kali ini saya sudah bersama dengan dokter cantik nih. Dr. Susi Maria, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Wow, benar ya dok gelarnya ya? Benar. Selalu ceria nih kalau ada efeknya kalau bersama dekat dokter Susi. Selalu sehat ya dok? Sehat, dokter Eka sehat ya? Selalu on fire. On fire. Oke dokter, kita main tebak-tebakan dikit nih. Ya. Sekarang musim apa sih? Hujan, Musim hujan. Musim apa lagi dok? buah ya, rambutan, Bukan kayaknya. mangga, Bukan. duren. Bukan lagi. Apa sih? Sekarang musim Omicron. Omicron. Kenapa dokter? Karena musim Omicron ini tidak diundang, tidak dipikirkan, kadang-kadang datang aja dan mengganggu kehidupan stabilitas masyarakat gitu. Dan mudah-mudahan ya tetap kita harus jaga protokol kesehatan ya selalu ya. Nah, kita akan membahas soal musim Omicron ini nih dokter. Oke. Tapi sebelum itu karena related juga dengan musim-musim ya, sekarang di luar lagi musim pancaroba ya kan, tidak menentu. Nah, apa sih yang terjadi dalam tubuh kita dokter sehingga kadang-kadang musim pancaroba lu gampang sakit, jangan keluar lu gitu. Apa sih yang terjadi dengan tubuh kita sebenarnya? Oke, pancaroba itu kan berarti ada pergantian ya antara Ya. hujan dengan kering gitu Kering, ya, panas. Nah, sebenarnya bukan mitos loh itu bahwa cuaca itu berpengaruh terhadap seluruh sistem di tubuh kita. Ternyata memang Memang benar. ada Memang ada. pengaruhnya, Nah, apa yang terjadi dokter? Banyak sekali karena sistem tubuh kita ini kan ada banyak ya, ada sistem misalnya pembuluh darah dan jantung, ada sistem pernapasan, ada otot dan sendi dan tulang, dan Benar. juga ada sistem imun. Iya. Nah, coba aja yang gampang deh. Misalnya orang suhu dingin gitu kan ngerasa, aduh kok kayaknya penyakit rematiknya kambuh. Kambuh, Benar kan? benar. Nah, itu sebenarnya memang ada hubungannya. Ada hubungannya. Nah, kalau terkait dengan Omicron ini kan penyakit infeksi Iya, ya. penyakit infeksi secara Nah, menyeluruh penyakit dok. infeksi. Ternyata kalau suhu dingin itu menyebabkan sistem kekebalan tubuh yang ada di saluran napas kita itu memang menurun fungsinya. Oh gitu? Gitu. Jadi makanya cenderung lebih mudah sakit. Nah, selain itu kalau di saluran napas yang lebih bawah, di saluran napas yang ada di dalam paru, Di dalam paru? itu juga lebih sempit ketika udara itu dingin gitu. Jadi makanya kalau misalnya dingin, orang cenderung lebih berat untuk bernapas. Bernafas. Ya. Iya, memang kadang-kadang karena dingin berat banget untuk bernafas. Ternyata secara kesehatan fisiologi ada hubungannya Ada, ya. benar ada hubungan. Pantesan di pancaroba banyak sekali yang kena penyakit-penyakit tertentu ya. Nah, paling sering penyakit apa dokter? Pernapasan ya? Ya, sebenarnya paling sering ternyata pernapasan. Jadi penyakit itu kan tergantung dari si penyebab penyakitnya, baik bakteri, virus, itu bagaimana sih sirkulasinya atau Sirkulasi. penyebarannya di lingkungan ketika musim tersebut. Kemudian terkait juga dengan misalnya disebarkan oleh hewan. Jadi misalnya nih dengue, nih DBD. Benar. Nah, kan dia dibawa oleh nyamuk ya. Nah, nyamuk itu juga perkembangbiakannya sedang tinggi-tingginya nih di saat musim hujan panas seperti ini. Nah, selain itu ya tentunya terkait juga dengan sekarang lagi ada pandemi apa gitu Iya, ya. iya. Paling sering kan saluran napas, infeksi saluran napas atas, gejala batuk pilek, dan sekarang ya udah dengan COVID-19 ini yang belum selesai. Benar sih musim Omicron yang
yang datang jua gitu. Oke dokter, berkaitan dengan musim pancaroba kan memang orang paling sering ya sakit saluran pernafasan yang flu. Awas jangan kena flu, jangan ini karena musim penghujan itu kan yang biasanya kita ini di masyarakat. Nah, keterkaitan dengan Omikron kan orang sering diagnosa antara flu sama Omikron kadang-kadang agak bingung-bingung karena mungkin gejalanya memang kurang lebih hampir sama. Benar demikian, Dok? Ya, sebenarnya kalau kita nyebut flu juga mungkin belum tentu flu ya. Kalau flu itu kan adalah penyakit karena virus influenza. Ya. Sedangkan yang menyebabkan infeksi saluran nafas itu ada banyak sekali virus, bisa ratusan, bisa 200-an virus. Cuma yang kita biasa menyebutnya sebagai flu begitu ya. Jadi infeksi saluran nafas atas. Memang kalau diikuti ternyata COVID-19 yang varian Omikron ini gejalanya itu lebih ringan sehingga orang lebih menganggapnya ini kayak flu biasa nih gitu ya. Jadi badannya nggak enak, demamnya nggak terlalu dominan, sakit kepala banyaknya ya sama tenggorokan nggak enak. Tapi walaupun begitu sebenarnya tidak berbeda jauh juga gejala antara COVID. Omikron ini dengan COVID yang awal-awal. Seniornya sebenarnya nggak terlalu berbeda juga kan sama-sama infeksi saluran nafas semuanya. Jadi gejalanya demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, bisa sampai sesak itu sebenarnya gejala yang mereka bisa semua sebabkan. Iya, dan memang kadang-kadang itu memang ada di flu juga. Batuk pilek ya itu yang mungkin sering didiagnosa diferensial ya. Oke dokter. Nah, apa sih gejala khas dari Omikron ini dokter? Adakah gejala khas mungkin masyarakat yang di rumah atau sobat VTVC yang menonton ini, oke, aku terkena Omikron ya? Atau memang nggak ada gejala spesifik dokter? Iya, sebenarnya kalau khas ini hanya dimiliki oleh Omikron, enggak ya? Nggak ada ya? Justru ketika kemarin ada varian Delta itu yang lumayan khas kan ada gangguan di penciuman, pengecapan. Itu kan lumayan khas nggak ditemukan ketika seniornya dulu di awal-awal ya kan? Nah sekarang justru Omikron ini juga justru semakin sulit kita bedakan dengan common cold atau istilahnya batuk pilek biasa gitu, memang lebih sulit dibedakan. Ya karena sama-sama aja ya. Akan tetapi Dr. Eccles sebenarnya bagaimana orang punya gejala infeksi saluran nafas itu nggak hanya ditentukan oleh virus penyebabnya aja, tapi juga ditentukan oleh individunya sendiri, status kekebalan tubuhnya, dia sudah divaksin belum, sudah pernah kena COVID sebelumnya belum, dan juga kondisi penyakit komorbidnya. Kalau dia punya komorbid cenderung akan lebih berat kan. Gitu, jadi nggak semata-mata hanya karena varian ini Omikron kemudian pasti semua orang jadi lebih ringan kayak batuk pilek biasa, enggak juga. Dokter, karena memang musim Omikron ada nih, kadang-kadang kan di sosial media banyak banget harus mengobati dengan ini. Nah, tentang pengobatan Omikron yang beredar sekarang di sosial media, harus minum ini, obat ini aja, ini efek nggak dok? Oke, sebenarnya itu sangat tergantung pada dia berada di COVID-19 Omikron yang level mana. Gitu. Jadi kan ada tingkat berat penyakit ya kan, penyakit yang ringan yang ya mungkin bahkan gejalanya minimal sampai penyakit berat sampai sesak napas sampai harus dirawat di rumah sakit. Tentu berbagai tingkatan beratnya penyakit itu akan menyebabkan dia membutuhkan terapi yang berbeda. Benar, setuju. Nah sebenarnya yang orang yang tidak punya gejala atau gejalanya itu ringan, pada sebagian kasus kalau tidak kita berikan obat-obatan antivirus juga akan sembuh sendiri. Sembuh sendiri? Iya, sembuh sendiri. Karena kan tergantung dokter bilang tadi status kekebalan tubuh juga dia. Tergantung kekebalan tubuhnya, tergantung dia punya komorbid tidak, gitu kan. Jadi kalau dinyatakan varian Omikron ini bisa pakai obat-obatan yang di pasaran, ya mungkin pada sebagian orang bisa aja gitu. Tapi pada sebagian orang yang lain ada faktor-faktor yang membuat dia kayaknya untuk virus ini tidak bisa mengandalkan kekebalan tubuh sendiri, harus dibantu dengan obat antivirus gitu. Treatment yang lain ya. Kadang-kadang memang ada orang yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sudah memang terkena COVID sebenarnya. Tapi karena faktor daya tahan tubuh kita yang ini ya meningkat dokter, jadi aman-aman aja. Oke. Nah, dokter, Omikron kan karena kalau flu secara umum itu kan bisa penularan lewat mouth to mouth atau mungkin antara jarak droplet dan sebagainya. Kalau Omikron gimana, dokter? Sama. Jadi Omikron ini sebenarnya kalau untuk cara penularan pun tidak berbeda dengan pendahulunya, termasuk yang asli dulu yang dari Wuhan, tetap penularannya melalui droplet. Cuma tampaknya ini memang penularannya lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan yang sebelumnya. Itu karena apa, tipe virusnya atau? Karena dia mengalami banyak sekali mutasi. Benar, jadi udah adaptasi ya. Ya, sehingga dengan mutasinya tersebut dia lebih mudah untuk menyebar dan menginfeksi orang. Oke dokter, di musim pancaroba sekarang ini apakah memang memudahkan penularan dari Omikron atau gimana?
Oke, kalau untuk sifat virusnya sendiri kita belum tahu ya terkait dengan musim karena ya namanya virus ini baru kan ya. Kalau untuk menyimpulkan hal tersebut tentu peneliti atau para ahli itu butuh mempelajarinya Survei dalam dulu. waktu yang Nah, lebih benar. panjang. Secara umum sebenarnya dari dulu sejak SARS-CoV-2 ini ada, virus ini ada, dikatakan bahwa memang penyebarannya atau sirkulasinya di lingkungan itu memang meningkat pada kondisi yang dingin dan kering. Nah, sedangkan di kondisi yang panas dan lembab itu dia lebih menurun. Ya. Tapi kan nggak hanya itu saja kan ya semata-mata yang menentukan penularan penyakit. Setuju. Tadi kan misalnya kalau karena hujan di luar orang jadi cenderung untuk berkumpul rame-rame di dalam ruangan, kan itu juga menyebabkan penularan penyakit meningkat. Setuju, gitu. setuju. Karena memang banyak faktor juga. Banyak faktor. Cuma memang ya mungkin Sobat Vidivisi kita juga harus bijak. Kalau memang itu salah satu juga yang mempengaruhi ya sebaiknya kita cegah ya. Itu misalnya jangan terlalu keluar rumah di saat hujan atau mungkin daya tahan tubuh harus meningkat di saat musim pancaroba ini ya. Ya. Oke dokter, ini ada beredar di sosial media nih. Katanya sekarang batuk pilek sudah tidak ada. Karena semua batuk pilek pokoknya sudah semua didiagnosa Omikron. Jadi sudah tidak ada batuk pilek, pokoknya semua yang batuk pilek itu pasti Omikron. Gimana dokter? Aduh, kayaknya nggak bisa bilang begitu juga ya Dokter Ekles ya. Virus yang menyebabkan infeksi saluran napas tadi itu ada banyak gitu ya. Dan gejalanya tuh mirip-mirip kok gitu. Ya. Kasihan dong anak kecil yang batuk pilek biasa kan Bener. langganan ya. Dibilang, wah ini Omikron ya anak kecil. Ya kan kasihan. Kasihan kan. juga. Itu sekarang orang kalau batuk tuh nahan banget dok. Kalau saya juga nahan banget dok batuk. Takut ya? Takut dijauhin Omikron orang lu, ya? Omikron lu. Tapi sebenarnya mitos ya. Mitos. Karena tergantung penyebabnya. Tidak semua pemirsa, jadi tidak semua Ya. sobat Vidivisi disamakan dengan Omikron. Memang agak sulit ya Dokter Ekles Ya. ya. Kalau kita mau mendiagnosis virusnya jenisnya apa, itu kan kita tidak biasa sebenarnya melakukan. Kecuali kalau ketika kondisi seperti ini pandemi kita sediakan untuk reagen untuk pemeriksaan jenis virusnya. Benar. Karena itu pemeriksaannya rumit dan mahal. Benar, setuju. Jadi nggak mungkin kita mau memeriksakan jenis virus-virus yang ringan. Biasanya banyak lah influenza aja kita sebenarnya nggak biasa untuk memeriksakan gitu ya. Benar. Ya, yang penting dalam tubuh harus bijak, punya protokol kesehatan dan jaga daya tahan tubuh. Oke dokter, nah bagaimana ada pertanyaan tentang perlindungan oleh vaksin? Ya. Katanya kalau udah vaksin otomatis tidak akan kena Omikron. Nah, gimana tuh dokter? Oke, nah vaksin itu kan dibuatnya kita harus ingat juga waktu pembuatan vaksin itu kan pertama kali di tahun 2020 akhir ya, mulai dibuat lah, kemudian mulai disuntikan di 2021 kan ya. Kemudian kan dalam perjalanannya virusnya terus bermutasi, terus berkembang, berubah gitu. Dan sifat-sifatnya virus aja kita belajar dari Delta lah kemarin. Ternyata virusnya itu belajar untuk menghindar dari sistem kekebalan tubuh yang kita sudah punya gitu ya. Dan tidak tertutup kemungkinan Omikron juga begitu. Seperti itu. Nah, akan tetapi yang tetap konsisten kita dapatkan adalah walaupun virusnya sudah bermutasi, vaksin itu tetap efektif untuk mencegah sakit berat dan kematian. Setuju. Ya, jadi orang sudah divaksin misalnya, apalagi udah di booster, apakah masih bisa kena Omikron? Ya. Bisa. Faktanya di lapangan bisa. Tapi sakitnya sakit ringan, bahkan yang asimptomatik jangan tanya lagi, banyak sekali banget. asimptomatik. Banyak banget. Iya. Ya, jadi memang bukan kebal terhadap Omikron, tapi membantu melawan juga virus ini. Otomatis kalau udah kena gejala lebih ringan. Ya, jadi jangan takut divaksin dong ya dok. Iya. Dan ketika udah saatnya booster, silahkan booster. Ya, betul. Apalagi sekarang musim-musim untuk di booster ya. Ya. Oke, nah pokoknya kita akan ini ya, pokoknya supaya kita survive menghadapi musim Omikron ini dokter. Gimana sih dok tips-tipsnya bagi masyarakat, bagi Sobat Vidivisi, gimana supaya menjaga kesehatan, terhindar dari ya Omikron ini dokter? Oke, tentu yang pertama nggak boleh dilupakan adalah protokol kesehatan. Setuju, ya. protokol kesehatan. Kemudian yang kedua vaksinasi. Dan yang ketiga ya menjaga daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh itu apa sih yang buat kita daya tahan tubuhnya naik? Ya. Sebenarnya tuh nggak susah sih Dokter Ekles. Protokol ini kok pola hidup sehat aja. Ya. Jadi kita makannya teratur, gizinya seimbang, kita olahraga yang Teratur, cukup, ya, benar. istirahat juga yang cukup, tidak merokok, tidak stres. Ya sebenarnya itulah kunci-kunci untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Jadi suplemen ya mungkin kalau misalnya memang makannya gizinya kurang seimbang boleh ditambah suplemen. Dan jangan lupa sinar matahari kita perlu. Oke. Jadi memang lifestyle juga sangat berpengaruh ya terhadap imunitas tubuh untuk membantu melawan Omikron.
Nah ini banyak pertanyaan juga dari masyarakat dokter, katanya kalau kita sudah pernah menderita COVID, tidak akan terpapar lagi COVID, termasuk Omikron. Nah ini fakta atau mitos dokter? Mitos Sebelum ada Omikron aja orang udah berkali-kali kan ada yang mengalami COVID-19-nya bisa 2 kali, sampai 3 kali gitu iya, ya. iya. Terutama ya setelah muncul Omikron ini memang terlihat yang sudah pernah vaksin tadi ya bisa kena. Yang sudah pernah COVID sebelumnya juga bisa kena. Cuma memang kalau sudah bisa kena memungkinkan mungkin gejalanya jauh lebih Iya, ringan. iya, benar, gejalanya daripada yang lebih pertama ringan. kali ya. Benar. Oke, nah yang ini dokter, sekarang kan lagi orang memang udah sebagian besar orang udah pada cuek ya, karena mungkin ya di tuntutan pekerjaan, tuntutan hidup harus mencari nafkah bagi mungkin seorang ayah dan sebagainya. Otomatis banyak yang sudah sadar sih dok. Oke, kalau aku beraktivitas harus langsung swab atau batuk pilek sedikit harus langsung swab nih. Nah ini kapan sih waktu yang tepat untuk swab dokter? Oke. Nah, mungkin ini sekaligus tips bagi masyarakat atau bagi sobat PDP sini yang menyimak nih. Oke. Sekarang tergantung settingnya, Dokter Ekles. Kalau seandainya dia bergejala, maka kita mau melakukan pemeriksaan apa dulu? Kalau Ya. misalnya antigen itu dari hari gejala pertama muncul Oke. sampai seminggu ke depan itu masih mungkin positif. Sampai seminggu kurang Ya. lebih ya. Oke. Sedangkan kalau PCR dari hari gejala sampai ya bisa berminggu-minggu setelahnya Bisa positif. bisa positif. Tergantung gitu. titernya itu ya. Tergantung banyaknya jumlah virus yang Virus. ada di saluran napas. Memang kalau terlalu dekat dengan hari pertama muncul gejala, itu kan jumlah virus biasanya masih sedikit. Jadi mungkin kemampuan deteksinya juga lebih rendah, belum tentu positif di hari pertama gitu ya. Jadi idealnya kalau PCR itu di hari ketiga. Di hari ketiga. Di hari ketiga setelah terpapar sih sebenarnya ya, Iya. di hari ketiga setelah terpapar. Tapi kalau seandainya memang sudah muncul gejala dan kita merasa kayaknya kita terpapar, ya silahkan di swab gitu. Nah itu kan kalau keadaan orangnya sakit. Kalau misalnya orangnya terekspos, dia nggak ada gejala ya semuanya langsung di swab, nggak usah ngitung hari. Itu hari. Iya. Tapi kalau yang bergejala sebaiknya hari ketiga. Baik Iya. swab antigen maupun PCR ya. Ya. Oke. Nah, memang salah satu mencegah atau mewaspadai atau apa ya? Tanda deteksi dini ya bagi orang-orang bagipun yang mungkin sehat. Contoh kayak saya dokter, hampir setiap hari karena mungkin berkegiatan ya hampir setiap hari saya swab. Itu memang disarankan kan sebenarnya dokter? Iya, karena kan sekarang akhirnya mau nggak mau ya Dokter Ekles ya. Kalau misalnya kita mau nunggu kita bergejala, kita baru swab, sedangkan kita setiap hari ketemu orang. Berarti kan kita kalau nggak membuat kita berisiko sakit, juga kita memaparkan penyakit ke orang lain kan ya. Jadi di mana tersedia fasilitasnya untuk melakukan swab secara reguler, apalagi kalau kita berisiko tinggi, ya silahkan dilakukan. Oke, nah ini mungkin punya pertanyaan nyeleneh dikit dokter. Ada nggak efek samping dari swab antigen? Orang sering nanya banget ke saya, dokter kan setiap hari saya colok, ada nggak efek samping dokter di hidung atau di sinus atau di mana dokter? Oke. Saya rasa untuk petugas yang mengambil swabnya kan sudah terlatih ya, jadi kan udah ada tekniknya sehingga kalau untuk terjadinya komplikasi yang berpotensi berbahaya sih seharusnya tidak ada ya. Iya. Kita lihat keuntungannya. Iya. Oke, dokter, terakhir nih, tips mungkin bagi orang-orang yang sudah atau sedang melaksanakan isolasi mandiri yang aman seperti apa dokter? Dan mungkin juga tips bagi orang-orang yang masih sehat, gimana supaya tidak terpapar COVID ataupun tetap menjaga kesehatannya supaya tetap fit, tetap bagus dokter. Oke. Pertama untuk yang sedang sakit dan menjalani isolasi mandiri di rumah ya, harus berpikir positif. Ya, Mindset berpengaruh, mindset. sangat setuju. Iya, jadi jangan sampai bersedih-sedih, ketakutan gitu benar. ya. Jadi harus berpikir positif karena apa? Karena itu juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kan ya. Setuju. Kemudian dia juga tetap harus melakukan aktivitas yang olahraga ringan kalau misalnya dia gejalanya ringan atau asimptomatik. Kemudian makan yang bergizi, Iya. dapatkan sinar matahari. Kemudian ya gunakan fasilitas untuk telemedicine. Gunakan fasilitas untuk telekonsultasi karena pemerintah kita juga sudah memfasilitasi untuk itu ya. Mempermudah ya. Iya, jadi kalau misalnya ada keluhan silahkan disampaikan melalui telekonsultasi tersebut. Dan harus waspada terhadap perburukan gejala. Ya, jadi misalnya terasa lebih sesak, kok demamnya tinggi terus nggak turun-turun, atau jadi lemes, jadi susah makan, ya silahkan konsultasi atau juga langsung datang ke fasilitas kesehatan gitu. Nah, tentunya kalau dia berada di rumah dan orang-orang yang di rumah itu nggak sakit, berarti kan dia harus menjaga supaya dia tidak menulari orang-orang yang ada di rumah gitu kan ya. Jadi kalau bisa memang kamarnya sendirian.
Kemudian tidak menggunakan ruangan bersama-sama. Jadi dia sakit, udah tahu positif, tapi makan bareng di meja makan ya nggak boleh. Itulah ya. isolasi Ya istilahnya. nggak isolasi ya Isolasi namanya. dong itu. Dan yang paling penting nih dan tidak boleh dilupakan, jangan kemana-mana selain ke ke mall. fasilitas kesehatan. Iya, apalagi ke mall, ke pasar, ke sekolah, ke kampus. Jangan, cuma boleh ke fasilitas kesehatan bila diperlukan. Iya, ya. iya, iya. Itu hati nurani sih dokter yang berbicara. Karena karena kadang-kadang suka bergaul ataupun ada meeting ataupun apa ya menganggap diri negatif dokter. Iya, seharusnya kan nggak seperti itu ya. Iya, Tunggu iya. aja waktunya, nanti akan ada negatifnya. Oke. Nah, untuk yang sedang sehat, belum Nah, tertular, ya. ya tentunya kita harus waspada karena Omikron itu nyata di dekat kita gitu ya. Setuju. Banyak sekali orang-orang yang tidak punya gejala, tapi bisa menularkan ke orang-orang yang rentan. Setuju. Ya, jadi yang namanya protokol kesehatan tidak boleh lupa dilakukan. Ya, gak hanya cuci tangan pakai masker, jaga jarak ya, tapi juga membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan. Ya. Dan jangan lupa vaksin, vaksin, vaksin. Setuju. Itu ayo kita vaksin. Jadi mungkin ada orang-orang yang, aduh vaksin gue takut, gue ini karena vaksin sakit ini. Kita mungkin rubah mindset. Lihat efek keuntungannya ya ke kita. Bukan efek yang, kadang-kadang gini dokter, orang takut vaksin karena dilihat mungkin tetangganya pas vaksin langsung sakit. Iya. Langsung ini. Padahal sebenarnya itu efek, apa ya dokter, efek Respon kekebalan tubuhnya Kekebalan lagi tubuhnya. naik nih, dia jadi demam, dia pegel, itu biasa. itu biasa aja. Itu yang harus kita tekankan ke mungkin sobat TV itu biasa aja, tapi efek setelahnya yang harus kita lihat dokter. Oke, Dokter Susi, terima kasih, informasinya sangat luar biasa dan sangat jelas ya. Sukses selalu, sehat-sehat selalu dimanapun berada. Sehat juga ya Dokter Ekles ya. Sama-sama. Oke, sobat PDVC, sekian dulu perbincangan kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat, jangan panik, tapi tetap waspada. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau mau cari informasi sehat yang benar, hanya di Dokterpreneur with Dr. Ekles.